Pujastuti MKOM, Kepala Program Studi Informatika, yang saya hormati Bapak Muhammad Taufanur Kholis MKOM, Bapak Bambang Pilu Eskom MPeng, Bapak Andika Agus Slameto MPeng, dan Ibu Ana Baita MKOM, selaku pemateri pada acara ngobrol bareng Prodi X HMIF Hashtag 3. Dan Bapak Ibu dosen informatika yang saya hormati, serta teman-teman yang saya banggakan. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua pada kegiatan ngobrol bareng Prodi XHMIF Hashtag 3 hari ini. Semoga kita selama beberapa jam ke depan dapat menjadi ruang berbagi wawasan, diskusi aktif, dan tentunya membantu teman-teman dalam menentukan langkah akademik selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rosa Kalista, yang akan memandu jalannya kegiatan dari awal hingga akhir acara. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, mohon bantuannya teman-teman untuk menjaga mikrofon tetap dalam kondisi mute. Kemudian gunakan fitur chat atau raise hand saat sesi tanya jawab. Dan tentunya tetap fokus untuk mengikuti rangkaian kegiatan hingga akhir acara. Kemudian saya akan membacakan rangkaian acara pada hari ini. Untuk yang pertama yaitu pembukaan. Kedua, materi yang pertama disampaikan oleh Ibu Eli Pujastuti MKOM. Dilanjut sesi tanya jawab. Yang ketiga, pemateri kedua bidang konsentrasi jaringan komputer yang akan disampaikan oleh Bapak Andika Agus Slameto MKOM, dilanjut dengan sesi tanya jawab. Kemudian materi ketiga, konsentrasi multimedia yang akan disampaikan oleh Bapak Taufanur Kholis MKOM, dilanjut sesi tanya jawab. Yang kelima, materi keempat, konsentrasi bidang pemrograman Artificial Intelligence yang akan disampaikan oleh Ibu Ana Baita MKOM, dilanjut sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, materi kelima, konsentrasi pemrograman bidang software engineering yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Pilu Eskom MPeng, dilanjut dengan sesi tanya jawab dan penutupan sesi foto bersama. Baik, memasuki rangkaian acara yang pertama yaitu pembukaan. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Diharapkan teman-teman semuanya untuk benar-benar menyimak setiap materi yang akan disampaikan. Kalau ada materi yang membuat penasaran atau menarik, bisa langsung dicatat karena nanti ada sesi tanya jawab. Memasuki sesi materi pertama mengenai sosialisasi pemilihan konsentrasi yang akan disampaikan oleh Kepala Program Studi Informatika. Disimak dengan baik karena materi ini akan menjadi dasar untuk menentukan eh, langkah ke depan. Baik, kepada Ibu Eli Pujastuti MKOM, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Terdengar suara saya ya? Terdengar, Bu. Oke, izin share screen teman-teman. Nah, kali ini saya akan menyampaikan dengan singkat saja. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Andika Agus Slameto, Bapak Tova, Bu Ana, Pak Bambang, terima kasih telah berkenan untuk sharing ke mahasiswa-mahasiswa angkatan 2024. Momen ini adalah eh, wadah atau media untuk memberi gambaran ke mahasiswa khususnya angkatan 24 yang akan mengambil mata kuliah konsentrasi di semester 4. Nah, eh, dan juga tidak lupa kami berterima kasih kepada HMIF sudah menyelenggarakan acara ini. Hari ini judulnya ini pemilihan mata kuliah bidang minat S1 Informatika. Ya, ini visi keilmuan dari Prodi Informatika. Ini adalah struktur organisasi di informatika. Di sini juga hadir Pak Bayu ya. Terima kasih Pak sudah join. Ini Pak Bayu adalah bagian kurikulum, pembelajaran dan magang. Nah, langsung saja teman-teman angkatan 24, ini adalah judulnya aja ngobrol bareng. Jadi sebenarnya ini acara yang tidak terlalu formal. Teman-teman tidak
perlu takut untuk bertanya kepada kami jika nanti ada sesuatu yang menjadi hal yang ingin ditanyakan gitu ya. Yang pertama ingin kami sampaikan adalah untuk lulus tepat waktu, teman-teman harus make sure 5 hal ini ya. Yang pertama, nanti di semester 7, ketika teman-teman udah mau ngambil skripsi dan mau pendadaran gitu ya, nanti lulusnya tetap di semester 8 ya teman-teman. Cuman di semester 7 akhir biasanya sudah pendadaran. Nah, itu make sure nanti SKS-nya di luar skripsi adalah 138 ditambah 6 SKS skripsi. Jadi totalnya untuk lulus menjadi sarjana adalah 144 SKS. Yang kedua, nggak ada nilai E. Jadi cek transkrip masing-masing teman-teman. Kalau ada nilai E segera diperbaiki atau diganti dengan mata kuliah yang lain kalau misal mata kuliahnya memang sudah tidak ditawarkan. Jadi sering mahasiswa itu di akhir masa studi mereka terkendala nilai dan nggak tahu kalau nilai E itu mempengaruhi kelulusan. Jadi nggak bisa pendadaran gara-gara ada nilai E. Nggak bisa lulus yudisium karena nilainya E. Nah, itu solusinya tadi diulang, terus nanti misalnya udah tergantikan, bisa dihapus nilai E-nya. Yang penting sesuai gitu ya. Nanti 144 SKS dan ada mata kuliah pengganti nilai E tadi. Terus nggak ada nilai D yang lebih dari 25%. Jadi kalau ini sekitar 30-an, 36 SKS lah. Tapi ya dilihat kalau nilai D-nya itu ada di mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, sama bahasa Indonesia itu wajib diulang. Dan itu nggak bisa dihapus karena itu mata kuliah titipan dari negara. Jadi harus ada di transkripnya teman-teman. Oke. So, cek kembali transkrip teman-teman. Kalau itu sudah aman dari ini, berarti teman-teman sudah on the track. Terus IPK-nya di atas 2. Nah, teman-teman, itu sebenarnya adalah untuk lulus tepat waktu ya. Itu tuh janji orang tua dan janji mahasiswa bersama Amikom gitu ya. Biar nanti teman-teman nggak perlu bayar lagi SPP di semester 9 misalnya. Nah, biar lulus di semester maksimal semester 8. Nah, biar itu on the track, ini tipsnya. Terus ada jalur yang bisa memudahkan teman-teman untuk lulus ya. Scientist, profesional, digital artist, entrepreneur, sama lomba. Bedanya apa? Kalau scientist itu jelas bikin paper sama dosen, oke? Minimal di Sinta 3, oke ya. Terus kalau yang ini yang biasanya bikin bingung, profesional sama digital artist itu bedanya apa? Ini sama-sama kalau teman-teman itu magang atau dapat job dari perusahaan, bedanya adalah kalau profesional itu lebih ke software engineering atau IT. Tapi kalau digital artist itu berarti yang konsentrasinya multimedia. Jadi kalau teman-teman ambil di konsentrasi multimedia, nanti berarti teman-teman itu ada di digital artist. Kalau teman-teman pas magang gitu ya, atau dapat job, atau jadi freelancer, itu semuanya ada di digital artist. Tapi kalau ternyata magangnya itu disuruh untuk bikin software, nah itu berarti masuknya di profesional IT di sini. Maksudnya di bagian profesional, bukan profesional IT, magang IT, gitu ya. Terus kalau misalnya dari freelancer, terus tapi freelancernya itu nggak bikin desain, tapi bikin software. Nah, berarti masuknya di profesional. Nah, itu bedanya ya. Terus kalau punya usaha digital, itu bisa di entrepreneur. Yang penting ada revenue-nya, dan revenue-nya bisa untuk teman-teman hidup setelah lulus ya. Terus yang kelima, ini bisa dicicil dari sekarang teman-teman ya, yaitu adalah lomba. Biasanya kalau yang saintis itu sejak semester 6 sudah nyari dosen untuk bikin paper. Kalau lomba dari sekarang, teman-teman boleh ikut lomba, minimal lomba nasional untuk bisa diklaim ke non-reguler. Gitu ya. Kalau misalnya berkelompok gimana? 3 orang, terus tiga-tiganya itu tuh dalam satu produk yang sama.
biasanya mereka punya kontribusi yang berbeda-beda. Nah, itu tetap bisa diklaim ya. Tinggal nanti yang diceritakan adalah kontribusinya masing-masing. Oke, next. Teman-teman, untuk konsentrasi, teman-teman lihat di bagian kurikulum ya. Ini ada di website teman-teman. Jadi di websitenya Informatika itu di menu kurikulum dan RPS, ini ada bagian mata kuliah Prodi Informatika ini kalau diklik munculnya yang ini. Nah, ini teman-teman itu akan ada di semester ini, teman-teman ya. Semester 4. Berarti kalau gitu, yang diambil kira-kira mata kuliah ini plus mata kuliah konsentrasi. Nah, jadi nanti teman-teman mau ambil yang mana, kalau nanti konsentrasinya itu, ini jangan sampai teman-teman nggak tahu konsentrasinya ada 3 ya. Konsentrasinya ada Big Data and Predictive Analytics, berarti yang di sini nanti, terus ada jaringan komputer atau komputer network, sama multimedia. Oke, sehingga ini cara bacanya adalah di semester 4 teman-teman ambil salah satu dari ini, milih gitu ya, 4 SKS. Semester 5 harus lanjutannya. Berarti kalau ambil jaringan berarti nanti milih, ini kan ada 3 mata kuliah ya, pilih 8 SKS saja. Oh, berarti semua gitu ya. Harus ngambil 8 SKS. Yang di sini itu, oh yang beda tuh multimedia. Ini ada 3 mata kuliah dan 4 SKS semua. Jadi yang dipilih 8 SKS saja. Gitu. Jadi tergantung mata kuliah mana, konsentrasi mana yang teman-teman ambil. Gitu ya. Oke. Nah, ini sebenarnya nanti teman-teman bisa akses sendiri di website Informatika. Nah, terus di website ini juga ada informasi kayak gini. Jadi kalau teman-teman ini kurikulum 21 ya, teman-teman ikut yang kurikulum 21. Masuknya semester 4, berarti mata kuliah yang diambil ini nanti. Plus mata kuliah konsentrasi. Jadi mata kuliah konsentrasi itu kalau Big Data berarti semester 4 yang ini, komputer network berarti yang ini, terus multimedia berarti yang ini. Gitu cara bacanya. Back ke sini. Jadi ini semua udah ada di website ya teman-teman. Nah, saya nggak akan mengarahkan teman-teman untuk masuk ke konsentrasi manapun. Itu adalah kesenangan dari teman-teman sendiri nantinya. Cuman saya mau hanya memberi gambaran aja bahwa alumni-alumni dari setiap konsentrasi ini ternyata sudah berhasil nih teman-teman. Jadi yang jurusannya jaringan ini ada yang namanya Mas Latif. Mas Latif ini jadi network engineer di Arta. Kemarin beberapa waktu lalu HMIF mengundangnya untuk datang sharing ke adik-adik angkatannya. Jadi ternyata menjanjikan juga jadi network engineer. Jadi ini perjalanannya dia sampai sekarang jadi senior network engineer lah di Lintas Arta. Lintas Arta itu perusahaan lumayan gede, nasional itu. Kliennya ada dari luar juga. Nah, ini network engineer, terus customer-nya itu tuh bisa kemana aja, kalian bisa kerja di mana aja gitu, dengan pemerintah, dengan perusahaan swasta, dan bisa dari berbagai sisi ya, dari providernya, prinsipalnya, partnernya gitu. Nah, apa yang dikerjakan ya bisa di ISP-nya, Internet Service Provider-nya misalnya. Ada yang di hardware and software-nya, ada yang memanage service-nya. Ini contoh-contoh klien-kliennya. Ini yang cerita Mas Latif tadi. Oke, next ke multimedia. Kalau multimedia ini yang berhasil banyak kayak yang jaringan tadi juga. Cuman yang salah satu saya ambil ini ada Mas Irul. Nah, Mas Irul ini tuh salah satu yang sekarang udah punya studio multimedia dan animasi. Dia lulusan informatika juga di konsentrasi multimedia. Dia berperan juga dalam film yang sangat populer pada saat itu, yaitu Jumbo ya. Sampai sekarang pun eh, film ini itu terus mendapatkan prestasi gitu. Wah, bangga banget bisa menjadi bagian dari sini. Nah, kalau yang big data ini ada alumni namanya Mas Andrian. Nah, Mas Andrian ini bikin startup namanya homestayjogja.co.id.
Revenue-nya besar banget hingga 5,8 juta, eh sorry, 5,8 M per tahun sebelum pandemi. Simple idenya, dia bikin software, I mean bukan software, website untuk booking homestay gitu. Itu pun awalnya cuman pakai WordPress, cuman karena jiwa software engineering-nya dan data analitiknya cukup bagus sehingga berhasil gitu. Nah, teman-teman, saya akan ngadain survei singkat ya nanti di akhir setelah seluruh pembicara itu memberikan materi. Ini surveinya cuman untuk mengetahui sebenarnya teman-teman itu tuh tertarik di mana. Jadi di sini konsentrasi yang diminati multimedia, computer network, atau big data gitu. Nah, ini hanya untuk mengetahui aja nanti kelasnya itu tuh bakalan seperti apa. Nah, seperti itu dari saya. Terima kasih HMIF dan Bapak Ibu pemateri juga peserta yang udah hadir. Terima kasih. Sekali lagi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas materi yang disampaikan, Ibu. Mungkin eh, untuk sesi tanya jawab, bisa teman-teman jika ada yang ingin bertanya, bisa raise hand atau di kolom chat. Silakan teman-teman. Nanti aja kali ya. Next materi dulu kali. Oke.